Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Milana Kusuma dan teman saya Rizky Ani Karunia Putri. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi UMKM dari toko pertanian Saupi yang berada di Jalan Kalingga 2, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Bidang usahanya yaitu menyediakan sarana dan kebutuhan pertanian. Profil usaha dari toko pertanian Saupi merupakan salah satu usaha mikro kecil menengah yang bergerak di bidang penyediaan sarana pertanian di wilayah Desa Gegelang, Lombok Barat. Berdiri dengan tujuan untuk membantu petani lokal dengan mendapatkan berbagai kebutuhan pertanian dengan harga yang terjangkau dan kualitas terbaik. Toko ini menjadi salah satu mitra penting bagi masyarakat tani di sekitar wilayah Kecamatan Lingsar dan sekitarnya. Awal berdirinya toko pertanian Saupi ini berkomitmen untuk mendukung peningkatan hasil panen dengan menyediakan berbagai produk unggulan seperti pupuk, benih, pestisida, alat pertanian, serta perlengkapan pendukung lainnya. Selain menjual produk, toko ini juga memberikan edukasi sederhana kepada masyarakat tentang cara penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat. Selanjutnya ada jenis dan produk layanan. Di sini tuh ada 5. Yang pertama itu ada pupuk dan nutrisi tanaman seperti pupuk organik, NPK, urea, dan lainnya. Yang kedua ada bibit unggul seperti padi, jagung, sayuran, dan lainnya. Yang ketiga itu ada pestisida dan obat-obatan. Yang keempat itu ada peralatan pertanian seperti cangkul, selang, dan alat tanam. Yang kelima itu ada konsultasi dasar pertanian bagi petani pemula mengenai pola tanam dan perpupukan. Selanjutnya itu ada daftar akun. Yang pertama itu ada aset yang terdiri dari kas, bank, piutang usaha, uang muka kepada pemasok, persediaan barang dagang, aktiva tetap, peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, kendaraan, akumulasi depresiasi kendaraan, tanah, bangunan, akumulasi depresiasi bangunan. Yang kedua itu ada kewajiban. Yang pertama itu ada pendapatan diterima di muka, utang usaha, utang PPN, PPN keluaran, PPN masukan, utang bank. Yang terakhir itu ada ekuitas, modal, laba ditahan, laba periode berjalan. Selanjutnya ada daftar pemasok, yaitu dari Petro Kimia Gresik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik, Indonesia. Saldonya itu 2.100.000. Batas kreditnya itu 5 juta, terminnya itu 2/10 N/30. Selanjutnya ada daftar pelanggan. Yang pertama itu ada Mus Mulyadi, saldo awalnya Rp738.207. Terus yang kedua itu ada Sulmah, saldo awalnya Rp1.100.07.350. Yang ketiga itu ada Udin SD, saldo awalnya Rp365.480. Yang keempat itu ada Asni, saldo awalnya Rp1.050.000. Selanjutnya itu ada Wadia, saldo awalnya itu Rp750. Yang kesekian itu ada Nasahar, yaitu Rp240.000. Terakhir itu ada Samiun, saldo awalnya Rp738.207. Semuanya itu memiliki batasan kredit yaitu Rp5 juta dan termin 2/10 N/30. Selanjutnya ada daftar persediaan. Ada 3 kode. Yang pertama itu ada IN001 yaitu urea. Harga jualnya itu Rp2.800, harga belinya itu Rp2.225. Yang kedua itu ada N002 yaitu NPK, harga jualnya itu Rp2.800 dan harga belinya itu Rp2.300. Yang ketiga itu ada N003 yaitu SP36, harga jualnya itu Rp6.000 dan harga belinya itu Rp5.000. Selanjutnya ada transaksi. Yang pertama itu 2 Juli dibayar biaya listrik, air, telepon sebesar Rp200.000 secara tunai.
3 Juli, perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Petrokimia Gresik berupa urea 5.000 kilo sebesar 11.125.000, NPK 3.000 kilo sebesar 6.900.000, SP36 1.000 kilo sebesar 5 juta dari Petrokimia Gresik. Pelunasan dilakukan melalui cek bank. Tanggal 3 Juli, pembayaran gaji karyawan sebesar 1.200.000 melalui bank. 3 Juli juga, perusahaan mengembalikan 50 kilo NPK rusak kepada Petrokimia Gresik. 4 Juli, perusahaan menerima pesanan dari Wadiah berupa urea 50 kilo sebesar Rp140.000, NPK 50 kilo sebesar Rp140.000, dan SP36 25 kilo sebesar Rp150.000. Untuk melihat transaksi berikutnya, kalian bisa stop videonya dan lihat transaksi apa saja yang ada di bawah sini. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya, Rizkyani Karunia Putri, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya Rizkyani Karunia Putri akan melanjutkan sesi kali ini. Jadi di sini saya akan menginput beberapa transaksi yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Dimulai dengan transaksi yang berulang seperti pembayaran LAT, pembayaran gaji, dan pembebanan penyusutan. Baik, langsung saja kita sama-sama menginput transaksi tersebut. Langkah pertama, teman-teman bisa langsung menuju ke bagian account, lalu mengklik record journal entry. Setelah itu, teman-teman bisa mengganti tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksi tersebut. Di sini transaksinya terjadi pada tanggal 2 Agustus 2025. Memo tersebut bisa teman-teman catat dengan pembayaran apa yang ingin teman-teman bayar. Di sini pembayaran LAT. Langsung saja di tab mencari akun yang terkait, yaitu pembayaran LAT. Lanjut. Sebesar Rp200.000. Tab, lalu akun kreditnya berupa kas. Tab, karena ini dilakukan pembayaran secara kas. Karena ini transaksi berulang, mungkin teman-teman bisa mengklik di bagian save recurring. Gunanya untuk mengulang transaksi ini setiap bulannya dengan template monthly dan 2 ND. Di sini saya sudah melakukannya, makanya saya tidak mengulanginya kembali. Mungkin cuma ini aja yang bisa saya contohkan terkait dengan transaksi yang sama seperti transaksi mengulang ini, maka teman-teman bisa menginputnya dengan cara yang sama. Selanjutnya, transaksi pembelian. Teman-teman bisa menginputnya dengan cara pertama klik purchase, lalu enter purchase, lalu teman-teman bisa mengganti layoutnya dengan item ya, karena di sini sudah terganti, maka langsung oke. Lalu teman-teman perhatikan bill order. Jika bill itu adalah pembelian secara tunai dan jika order itu adalah pembelian secara kredit. Karena di sini saya menginput transaksi secara tunai, maka saya akan menggunakan bill. Langsung saja masukkan nama supplier, PT Petrokimia Gresik, lalu use supplier. Teks include-nya jangan dicentang karena di sini tidak termasuk pajak. Lalu tanggalnya
sesuaikan dengan tanggal terjadi transaksi. Di sini sudah sesuai, langsung saja tap. Barang pertama isi dengan jumlah barang ya 5.000 kg, yaitu urea. Kode tap lagi, kode numbernya IN 001. Tap urea, maka sudah langsung tercatat. Barang kedua bisa berpindah dengan tap. Barang kedua adalah NPK dengan jumlah 3.000 dengan kode IN 002. Tap, langsung saja tap berpindah ke barang ketiga sebanyak 1.000 kilo SP36. 1.000 SP, tap dengan kode IN 003. Tap terus, tap lagi, tap. Karena ini pembelian tunai, maka kita akan mengisi P2D-nya dengan jumlah transaksinya, yaitu 23.025.000. Pastikan balance due-nya 0. Setelah semuanya dilakukan, langsung saja record. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 8 Agustus. Perusahaan memesan barang berupa urea sebanyak 1.000 kg dengan cara mencatat, buka purchase, lalu enter purchase, lalu mengganti bill-nya dengan order karena ini masih memesan. Lalu suppliernya yaitu Petrokimia Gresik, klik use supplier, lalu ganti tanggalnya karena di sini sudah sesuai. Belum, ganti tanggalnya ke tanggal 8. Tap urea sejumlah 1.000 kg IN 001. Tap karena transaksinya cuma urea, mungkin langsung di record saja. No. Oke. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 10 Agustus. Perusahaan menerima barang yang dipesan pada tanggal 8 Agustus. Oke, langsung saja kita mencatatnya dengan cara mengklik purchase register, lalu langsung ke bagian order. Di sini kita menerima barang pada tanggal 8 Agustus. Change to bill, ubah tanggal 8 Agustus ini menjadi tanggal 10 Agustus. Setelah itu record. No. Oke. Setelah di-record, maka transaksi tersebut akan hilang dari order. Langsung saja kita membayarnya dengan cara open bill. Lalu di sini sudah ada transaksi yang diubah tadi menjadi tanggal 10. Klik pay bill. Lalu ubah tanggalnya menjadi tanggal 10 juga. 10 Agustus. Tap.
kita membayar yang 2.180.500. Teruskan saja di sini. 2.180.500. Tap. Lalu klik mana yang ingin dibayarkan. Klik yang ini tanggal 10. Lalu tap, pastikan out of balance-nya 0 ya. Setelah itu record. Sudah dibayarkan. Sampai jumpa di transaksi berikutnya. Transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 17, yaitu perusahaan melakukan retur kepada PT Petrokimia Gresik. Langsung saja kita menginputnya. Pertama, langsung saja ke enter purchase, lalu tetapkan bill, pilih supplier yaitu PT Petrokimia Gresik, use supplier, cancel. Tepatkan tanggalnya yaitu tanggal 17 Agustus. Tap yaitu sebanyak 50 kilo NPK, gunakan min 50 NPK. Use item. Tap, setelah itu langsung saja di record. Selanjutnya kita ke purchase register, lalu ke retur debit. Di sini ada 2 retur. Jika teman-teman memilih refund, maka ini adalah pembelian secara tunai. Tapi jika teman-teman memilih apply to purchase, maka ini adalah retur untuk pembelian kredit. Karena di sini kita retur pembelian kredit, maka kita akan memakai apply to purchase. Setelah itu sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 17 Agustus. Tap. Kita pilih transaksi yang akan kita retur, yaitu tanggal 15. Tap saja di tanggal 15. Oke. Lalu tap. Pastikan out of balance-nya 0. Lalu record. Oke, ini adalah transaksi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu transaksi penjualan secara tunai. Cara inputnya yaitu dengan mengklik sales, lalu klik enter sales, lalu teman-teman bisa memastikan layoutnya. Jika sudah item, maka klik OK. Lalu perhatikan juga invoice-nya. Karena ini transaksi secara tunai, maka saya akan menggunakan invoice. Tapi jika transaksi secara kredit, maka teman-teman bisa menggunakan order. Oke, invoice. Lalu pilih customer. Customer saya kali ini yaitu Udin SD. Use customer. Perhatikan COD-nya. Lalu jangan dicentang teks include-nya. Lalu ubah tanggalnya. Tanggal di sini sudah tepat ya teman-teman. 5 Agustus 2025. Lalu tap. Barangnya 150 kg urea. IN 001. Lalu barang selanjutnya NPK sebanyak 150 kilo. IN 002. Setelah itu, karena ini penjualan secara tunai, maka isi paid today-nya sebesar total transaksinya yaitu 840.000.
tap. Jika balance due-nya sudah 0, maka klik saja record. Jika teman-teman ingin melihat transaksi yang sudah dicatat tadi, teman-teman bisa membuka sales register, lalu ke close invoice. Jika transaksinya belum kelihatan, maka teman-teman bisa menyesuaikan tanggalnya saja, nanti juga kelihatan. Di sini sudah ada. Oke, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.